Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait prinsip-prinsip bertahan dalam permainan sepak bola, yang mana ini diambil dari kurikulum sepak bola Indonesia atau filosofi sepak bola Indonesia Indonesia. Mari kita bahas bersama-sama. Prinsip-prinsip bertahan dalam permainan sepak bola. Prinsip umum bertahan secara umum adalah harus compactness, yang mana di dalamnya harus short and narrow. Yang kedua adalah pressure, harus ada cover, dan harus ada balance. Compactness merujuk kepada team shape yang harus dengan cepat mengecil pada saat kehilangan bola. Dalam compactness itu harus short, jarak antar lini ke lini secara vertikal haruslah sangat dekat. Narrow, jarak antar pemain secara horizontal harus sangat dekat pula. Prinsip umum yang kedua adalah harus ada pressure. Ya, pressure ini adalah menjaga lawan, menutup ruang dan jalur passing, cegah lawan untuk dapat mendribble bola atau mempassing bola ke depan. Ya, ini di sini. Apabila bola tidak dapat direbut, pressure berguna untuk memaksa lawan bermain negatif dengan square pass atau back pass. Yang ketiga adalah harus ada cover. Cover merujuk kepada pemain yang mengambil posisi kurang lebih diagonal 45 derajat di belakang pemain yang melakukan pressure terhadap lawan yang pegang bola. Kita lihat di sini pemain pressure adalah nomor 2, di sini adalah pemain cover. Cover ini bertujuan untuk menutup jalur forward atau through pass atau ball pass. Menjadi pelapis apabila rekan kita dilewati. Menciptakan situasi 2 lawan 1. Yang keempat adalah balance. Balance merujuk kepada pemain yang mengambil posisi keseimbangan. Balance ini bertujuan untuk mengambil posisi lowong untuk keseimbangan, untuk mengantisipasi speed play dan mengantisipasi far post. Prinsip spesifik bertahan. Defending, pertahanan itu ada secara individu, pertahanan grup, dan pertahanan tim. Pertahanan individu sama jumlah 1 lawan 1, pertahanan individu kalah jumlah 1 lawan 2, pertahanan grup menang jumlah 2 versus 1, 3 versus 2, pertahanan sama jumlah 2 versus 2, 3 versus 3, dan seterusnya. Sesi 1 adalah jumlah. Di sini adalah individu 1 lawan 1. Konsep secara umum adalah ketika pemain pemegang bola, kita harus mendatangnya secara cepat. Saat dekat dengan lawan, kita harus deselerasi atau kurangi kecepatan. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang, set on, jangan sejajar. Tutup pakai dribbling lawan yang kuat, paksa lawan dribbling dengan kaki lemah. Tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah ketika dia melakukan dribbling dengan kaki yang terkuat, ketika bisa lewat, dia juga bisa shooting ke arah gawang dengan kaki yang terkuat. Arahkan ke pinggir di saat tepat, lalu kita beri kontak dan rampas bola. Ya, kita lihat di sini. Datang cepat, kurangi kecepatan deselerasi tadi. Ya, kita lihat di sini adalah pemain bertahan. Datangnya cepat, ketika sudah mendekat adalah kurangi kecepatan deselerasi dan tutup ruang kaki terkuat. Di sini adalah pemain dengan kaki kidal. Konsep umum yang kedua adalah sama jumlah.
Kita dilihat di sini adalah pemain X dan Y biru adalah pemain yang menyerang, A dan B adalah pemain bertahan. Penekanan latihannya adalah pemain A marking X, B cover 45 derajat di belakang pemain A. Saat bola dipassing atau diumpan ke pemain S ke Y, B pergi marking A, dan juga seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah pemain X pegang bola, pemain A adalah sebagai pressure, pemain B adalah sebagai cover. Jika bola X dipassing ke Y, B sebagai pressure, ini bergeser sebagai cover. Ya, kita lihat marking and covernya. Ya, di sini sudah terlihat pemain pressure, pemain cover. Ya, 2/2 arahkan pemain keluar. Jika A berteman dengan garis lewat terbit, jika lewat B jauh untuk melapis. Jika X keluar ke kanan, dia mudah shoot di depan. Ya, arahkan pemain X pemegang bola untuk bisa keluar, jangan bisa passing ke Y. Ini masih sama. Prinsip pressure dan covernya. Ya, inilah tadi untuk pakai dribbling yang terkuat. Ya, dia pemain dribbling kiri, kita tutup pakai dribbling kiri. Ya, dari konsep umum tadi adalah kesalahan umum adalah pemain B jaga Y. Ya, di sini kita sudah sangat jelas. Tidak ada prinsip pressure and cover. Tidak ada yang cover. Ketika A bisa dilewati, maka tidak ada yang cover. Ketika X posisi seperti ini, X bisa terupas ke pemain Y atau umpan terobosan. Ya, kesalahan umum yang kedua adalah pemain B terlalu dekat dengan pemain A melakukan cover. Jadi tidak 45 derajat kurang lebih tadi. Sehingga ketika dia bisa terupas atau dia bisa first toss-nya bagus, akan sangat merugikan. Kesalahan umum yang ketiga adalah pemain A mengikuti bola, tidak kembali cover. Ketika bola di X, passing ke Y, dan pemain B pressure, pemain A adalah ikut pressure. Dia tidak ikut cover, sehingga mudah saja pemain X dan dia melakukan wall pass atau through pass. Ya, kesalahan umum yang keempat adalah B mengikuti Y overlap. Ya kan, ketika pemain X pegang bola, pemain yang melakukan pergerakan tampil bola coming from behind dan dari belakang, pemain B mengikuti pemain Y tanpa memperdulikan pressure and cover tadi. Ya, prinsip bertahan sesi 2 adalah menang jumlah. Konsep umum di sini 2 lawan 1. Pemain A sebagai marking X, B adalah sebagai cover. Pemain B harus lebih dekat karena apa? Pemain X tidak punya pilihan passing. Pemain A harus bisa mengarahkan B untuk tercipta 2 lawan 1. Ketika A melakukan body contact, maka lawan jangan sampai bisa head up untuk bisa melihat teman sehingga kita bisa merebut bola. Ya, di sini arahkan pemain cover agar terjadi 2 lawan 1. Ya, kesalahan umum tadi ketika 2 lawan 1 adalah tidak adanya body contact, terus tidak adanya kesabaran sehingga langsung dikeroyok, ya, sehingga pemain X bisa menerobos dengan mudah untuk melewati kedua pemain. Kesalahan umum yang kedua adalah ketika kita terlalu terburu-buru sehingga kita melakukan pelanggaran, maka akan bisa terjadi free kick. Ketika free kick dimulai, berarti itu adalah serangan kembali dari lawan.
Sesi yang ketiga adalah kalah jumlah. Ya, 1 lawan 2, yang mana 1 adalah pemain bertahan, 2 adalah pemain penyerang. Konsep secara umum, selama lawan belum dalam jarak syuting, A drop jaga kedalaman. Selama pemain pemegang bola atau pemain penyerang masih jauh dari area syuting, maka pemain A delay menjaga kedalaman. Saat lawan sudah dekat dengan jarak tembak, sambil menutup jalur passing ke Y, kerjasama dengan kiper untuk antisipasi tiang dekat. Ketika kedua pemain ini sudah dekat dengan area gawang, ini sebisa mungkin adalah menutup jalur passing ke Y dan harus kerjasama dengan kiper. Ya, kesalahan umum adalah pemain A tidak melakukan delay. Dia terlalu terburu-buru mengambil pasur X sehingga pemain X bisa dengan mudah melakukan through pass ke pemain Y. Nah, ini adalah delay. Nah, di sini kita lihat menunggu jaga kedalaman. Jika ada situasi, kita harus bisa mengarahkan pemain ini penyerang untuk tidak bisa passing ke sebelah kiri. Ya, 2 lawan 3. Konsep secara umum adalah A dan B fokus jaga di lini tengah, paksa lawan passing ke kanan dan ke kiri. Ya, jaga kedalaman dan di area tengah. Selama lawan belum dalam jarak syuting, A dan B tetap jaga kedalaman. Ya, saat lawan sudah memasuki jarak syuting, sudah mendekati dengan jarak area kotak penalti, jarak syuting, satu pemain harus mendatangi adalah pemain yang paling megang bola, harus ada yang pressure. Jika Y dribble dengan kaki kiri, sebisa mungkin B harus datang sambil tutup jalur passing ke Z. Begitu sebaliknya, jika pemain Y dribbling dengan kaki kanan, sebisa mungkin pemain A harus mendatangi agar bisa tidak passing ke pemain X. Ini tuh bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk bisa menciptakan situasi 2 lawan 2. Ya, pemain yang datang harus berlari memutar sambil menutup jalur passing. Kesalahan umum. Kesalahan umum adalah ketika pemain yang pegang bola, pemain A dan B berdatang kedua bersama-sama, tidak ada yang cover. Lawan dengan first touch bisa lakukan aksi berikutnya dengan mudah. Lawan dengan sentuhan yang baik, dia bisa melakukan akselerasi ataupun bisa melakukan aksi berikutnya dengan mudah. Kesalahan umum yang kedua adalah tidak mengarahkan ke pemain cover. Ya, di sini ada pressure dan cover, tetapi ketika dia dribbling dengan kaki kanan, dia menutupnya di sebelah kiri, sehingga tidak mengarahkan untuk pemain cover, dan sehingga B terlalu jauh untuk cover. Ya, ubah dalam struktur inilah yang tadi adalah salah satu bentuk-bentuk latihan, adalah contoh yang mana kita harus diperkenankan untuk mengubah bentuk latihan selama masih berada di dalam struktur konsep. Ya, itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Saya selalu menerima saran dan kritik untuk bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Salam olahraga.